Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 akan melakukan penyuluhan terkait dengan gangguan kesehatan mental. Perkenalkan, nama saya Risma Priyanti. Saya Nabila Khairina Fitriah. Saya Sartika. Saya Suryana Sukarta. Dan saya Anissa Ilhan. Permisi Ibu. Jadi Ibu, kami dari mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pneumonia ini melakukan penyuluhan. Ibu, apa boleh minta waktu sedikit? Jadi Ibu bisa saya bagikan dulu posternya. Boleh baca dulu Ibu. Jadi Ibu sudah dibaca posternya. Jadi di sini Ibu melakukan penyuluhan tentang gangguan kesehatan mental. Mungkin Ibu yang sudah tahu nih bagaimana itu gangguan kesehatan mental. Yang pertama, apa tuh bedanya kesehatan mental dengan gangguan jiwa, gangguan mental dengan gangguan jiwa? Jadi begini, kalau gangguan jiwa itu dengan gangguan mental itu beda. Kalau gangguan mental itu merujuk pada pikirannya, mempengaruhi pikiran dan suasana hati dan perilaku seseorang. Kalau gangguan jiwa itu kayak keseluruhan bermasalah, kayak apa nih, kalimat kasarnya sudah tidak waras begitu Bu. Kalau gangguan jiwa ya, kalau gangguan mental itu kayak bermasalah ke pikirannya, bagaimana suasana hatinya, bagaimana dia mengelola emosinya, apakah dia bisa mengelola dengan baik begitu. Kita sudah dimengerti nih. Jadi di sini juga ada bagaimana deteksi ada gangguan mental. Mungkin ada yang mau bertanya tentang ini? Saya tidak Bu. Penjelasannya bagaimana itu? Bagaimana mendeteksi adanya gangguan? Mungkin penjelasan lebih lanjutnya. Kayak supaya bisa lebih mengerti dia. Jadi kalau ini yang pertama kan ada disfungsi. Ini kayak adanya penurunan fungsi sosial, pekerjaan atau fungsi penting lainnya. Di sini itu artinya seseorang ini mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, atau pada saat melakukan tugas-tugas itu mereka mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua itu ada distress, artinya dapat menyebabkan kesulitan bagi seseorang atau orang lain di sekitarnya. Artinya karena jika seseorang itu merasa tertekan, cemas atau menderita, itu kondisi tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan mereka dan juga akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Karena kalau orang-orang yang kayak depresi pasti kayak berteriak-teriak, mengganggu kenyamanan orang. Nah, kemudian deviasi perilaku yang dianggap menyimpang dari norma dan berlaku. Nah, ini artinya kayak pasti di setiap lingkungan sudah ada nih norma-norma yang ditetapkan oleh orang-orang atau oleh masyarakat, oleh ketua-ketua habis itu. Nah, kita sebagai orang yang menempati wilayah, nah pasti harus patuhi norma itu. Ketika kita melakukan tindakan yang di luar dari konteks itu, pasti ada teguran. Atau bagaimana supaya itu masyarakat membuat kita kembali dalam konteks itu, kembali dalam konteks budaya itu, kita keluar dari norma. Nah, kita harus tahu bahwa ternyata saya sudah keluar dari itu konteks ini. Jadi kayak bagaimana cara itu emosi lah, kembali emosi tak harus diatur dengan baik. Kemudian dangerous atau bahaya, dapat berpotensi membahayakan seseorang atau orang lain. Nah, ini kalau ini sudah turun di masyarakat, berarti ini orang-orang sudah mengancam lah, sudah melakukan suatu hal yang berbahaya. Nah, ini yang harus lebih cepat ditangani supaya tidak menyebabkan korban jiwa atau tidak membuat dirinya terluka ya. Nah, mungkin dimengerti atau ya. Jadi itu cara dunia. Baik Ibu, di sini juga ada gejala awal gangguan mental. Siapa tahu dari Ibu mau bertanya tentang gejala awal dari gangguan mental, ada yang tidak dimengerti kah, atau ada pertanyaan lain kah dari segi gangguan mental? Ya, silakan Ibu. Kalau gejala awalnya gangguan mental bisa dijelaskan secara rinci. Ada lebih mudah dipahami. Yang perubahan suasana hati.
Iya. Nah, di sini gejala awal gangguan mental itu yang pertama itu perubahan suasana hati. Otomatis kalau orang lagi terganggu mentalnya, pasti suasana hatinya tidak karuan, tidak tenang, dan selalu bawaannya kepikiran dengan hal yang dia dasar dari gangguan mental tersebut. Dan Kayak tadi saya potong dulu kayak tiba-tiba dia tadi mengalami lalu tiba-tiba seperti yang detik ketawa lagi kayak begitu, kayak gampang sekali berubah emosinya tuh itu ini nih. Terus ada penurunan fungsi dalam berbagai lingkup. Maksudnya di sini Ibu, penurunan fungsi dalam berbagai lingkup kayak tidak bisa bersosial kepada teman-teman. Istilahnya kita butuh sendiri karena adanya gangguan mental, tak kayak kepikiran tidak mau ketemu sama orang banyak. Otomatis fungsi dalam berbagai lingkup itu menurun Ibu. Nah, kemudian ada sensitivitas tinggi terhadap stimulasi pada panca indera. Itu kayak ada orang yang kayak peka, kayak tinggi sekali rasa pekanya sedikit lah. Kita kok salah belum melakukan kayak lah. Nanti kalau aku bikin gini kayak tinggi sekali cemasnya karena dia peka terlalu tinggi apa stimulasinya. Tahu kan dari lingkungan mana kayak contoh kalau ini bicara kak sama ini baik juga nanti perasaan saya seperti itu, dia terlalu overthinking karena apa nih peka, terlalu peka perasaannya ya, dia itu nanti kayak dia mudah takut, mudah merasa cemas karena begitu dia terlalu peka terhadap apa yang ada di sekitar. Terus selanjutnya ada kehilangan motivasi Ibu. Nah, otomatis gangguan mental yaitu kehilangan motivasi. Yang tadinya kita semangat karena adanya problem gangguan terhadap mental tak, otomatis motivasi tak menurun. Hal yang kita kerjakan tidak bisa dikerjakan secara maksimal. Terus selanjutnya ada kesulitan berkonsentrasi. Nah, ini berhubungan dengan kehilangan motivasi. Nah, karena adanya gangguan mental, konsentrasi juga dapat terganggu. Tidak karuan mengerjakan ini, tidak berkonsentrasi untuk belajar. Karena adanya masalah tak dipendam sendiri juga, otomatis hilang konsentrasi. Terus ada keyakinan berlebihan tentang kekuatan dalam dirinya sendiri. Dia keyakinan berlebihan, kayak dia merasa kalau dia lebih baik dari orang lain, merasa dirinya lebih pintar kak, jadi kayak lebih percaya diri, jadi merasa kayak nggak usah deh sama dia, lebih sama saya saja karena saya lebih tahu, begitu kayak lebih tinggi keyakinannya terhadap dirinya sendiri. Nah, ini setelah semua tadi Ibu, nah untuk pencegahannya atau penanggulangan itu kita bisa sebaiknya itu menghubungi tenaga kesehatan profesional seperti psikolog. Nah, kalau memang kita tidak memungkinkan untuk pergi ke psikolog, nah kita bisa berbicara dengan keluarga ataupun teman-teman yang dianggap sejalan, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan dukungan. Seperti juga di sini kita mengikuti support group. Nah, seperti itu kita bisa berdekatan atau masuk ke ruang lingkup orang-orang yang positif, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan dukungan sehingga mental kita itu terjaga, terhindar dari gangguan-gangguan yang seperti tadi. Mungkin itu saja Ibu keluhan yang bisa kami paparkan. Semoga bisa menjadi bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Baik, itulah tadi penyuluhan yang sempat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Kolombo melakukan penelitian. Boleh meminta opini sedikit? Merasa dirinya lebih pintar kak, jadi kayak lebih percaya diri, jadi merasa kayak nggak usah deh sama dia, lebih sama saya saja karena saya lebih tahu.
Seperti psikolog. Nah, kalau memang kita tidak memungkinkan untuk pergi ke psikolog, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.